Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur kita karena masih diberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Dan selanjutnya tidak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pertemuan pertama untuk mata pelajaran prakarya kelas 8. Sebelum masuk ke materi bab 1 mengenai kerajinan bahan lunak, akan saya bahas sedikit tentang apa itu prakarya. Apa itu prakarya? Prakarya diambil dari dua istilah atau terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, pra, dan yang kedua, karya. Pra mempunyai makna belum, sedangkan karya mempunyai makna hasil kerja. Prakarya artinya belum dapat dikatakan sebagai hasil kerja, atau dengan kata lain, hasil kerja belum jadi, belum mempunyai target pemasaran. Prakarya juga berarti kerajinan tangan, keterampilan tangan, dan hastakarya. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 mengenai kerajinan bahan lunak. Dalam bab ini, mengenai kerajinan bahan lunak ada 3 poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan lunak. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba. Tanpa disadari, mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif dalam bentuk memanfaatkan bahan, terutama bahan lunak buatan, merupakan suatu yang baru dan tidak mudah untuk diterapkan. Perubahan-perubahan yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. A. Keterampilan tangan. B. Keterampilan teknik. C. Kedaerahan atau tradisional. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun produksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. 3.
kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, maupun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan dan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. 2. Kelengkapan suatu benda. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contoh, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula. Kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara, contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.